Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Jambang, Bapak Sumarno SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik dan kependidikan SDN 1 Jambang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara Konsolidasi Pemahaman Waktu Implementasi Budaya Positif di Sekolah. Salawat serta salam tidak kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman dahulu sampai sekarang. Pada hari ini, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga adalah acara inti, acara yang keempat adalah diskusi dan tanya jawab, kemudian acara yang kelima adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala SDN 1 Jambang kepada Bapak Sumarno SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu-ibu guru, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan yaitu kegiatan dari guru penggerak yaitu Pak Asmita untuk hari ini, yaitu dengan acara diseminasi pemahaman dan edukasi yaitu budaya positif. Untuk itu, untuk Pak Asmita, semoga yang dalam kegiatan ini sampai akhir mudah-mudahan berhasil dan tetap semangat berjuang Pak Asmita sehingga tercapai apa yang dia inginkan. Untuk itu, mohon maaf ya ibu-ibu guru, yaitu walaupun acaranya yaitu sebentar, tapi mudah-mudahan kita bermanfaat dan bisa ditiru oleh guru-guru yang lain dalam kegiatan ini. Juga mungkin untuk selanjutnya nanti ada banyak kegiatan yang nanti oleh guru penggerak yaitu angkatan ke-9. Nah, mudah-mudahan nanti angkatan ke-10 dan selanjutnya lebih gampang lagi. Ya, tidak seperti ini mungkin. Nah, itu juga terima kasih pada guru-guru yang memberi kesempatan kepada para Asmita sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan ini. Itu juga untuk yang lainnya yang masih muda itu semangat berdata, juga yang masih honor ya, itu untuk melanjutkan yang lebih baik lagi, itu menuju jenjang yang lebih baik. Nanti kalau sudah berhasil, mungkin saya niatnya ingin jadi kepala sekolah, saya niatnya jadi pengawas, itu mudah-mudahan tercapai. Nah, maka dari itu kita semangat, kita belajar lebih giat lagi apa yang kita lakukan hari ini dan untuk selanjutnya. Mudah-mudahan para Asmita
menjadi guru penggerak ya, yaitu angkatan 9 dan berhasil, itu harus berhasil semua. Itu aja harapan dari saya akhiri. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya dari Bapak Kepala SDN 1 Jombang. Semoga kita dapat memahami dan mengimplementasikannya dengan baik. Acara ketiga yaitu acara inti, di mana pemaparan materi dari Bapak Rasmita SPD mengenai diseminasi pemahaman dan implementasi budaya positif di sekolah. Kepada Bapak Rasmita SPD, waktu yang berlaku. Terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu, bapak-bapak? Semangat yang luar biasa. Semoga menular ke murid-murid kita semua. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Jombang, Bapak Sumarno SPD, dan yang saya banggakan, yang saya junjung tinggi nih, Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Jombang yang masih semangat pada siang hari ini meskipun sambil mengajar juga. Bapak Ibu, pada hari ini kita bertemu dalam suasana pertemuan yang membahagiakan bagi kita semua dalam rangka diseminasi pemahaman dan implementasi modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita semua panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat hidayahnya, berkat rahmatnya, kita semua dapat berkumpul dalam suasana yang berbahagia ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, izinkanlah saya untuk memberikan pemaparan sedikit mengenai budaya positif. Boleh dilanjut ya Bapak Ibu? Boleh. Ya, dilanjut. Next. Bapak Ibu, sebelum memulai diseminasi ini, bolehlah kita kesepakatan kegiatan diseminasi dulu. Bapak Ibu, kesepakatan sebelum dilaksanakannya pertemuan alangkah baiknya kita membuat kesepakatan demi kenyamanan dan ketertiban acara berjalan dengan lancar. Setuju? Yang pertama, seluruh peserta memiliki hak untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kesepakatan yang ketiga, jika ada salah satu peserta berbicara, maka yang lain mendengarkan. Keempat, mengangkat tangan apabila ingin berpendapat atau berbicara. Kelima, boleh berpendapat atau berbicara setelah dipersilakan. Dan yang keenam, mengikuti kegiatan diseminasi ini dengan perasaan yang gembira dan fokus. Setuju semuanya? Oke. Boleh nggak sambil makan? Boleh. Boleh ditambahin nanti. Boleh sambil minum? Boleh. Karena kita ini bebas ya Bu ya. Yang penting diseminasi dengan perasaan gembira dan fokus. Yang penting fokus. Oke. Next, selanjutnya, Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Nah, next. Bapak Ibu, budaya positif adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah pada berpihak pada murid dengan tujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Next. Bapak Ibu, budaya positif ini dapat ditumbuhkan di sekolah. Di antaranya yang
pertama, kegiatan pembiasaan, baik itu membiasakan perilaku yang bersifat spontan, ada gerakan literasi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan penerapan tata tertib di sekolah. Next, apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah? Pertanyaannya, nah ini ada 6 budaya positif yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol. 6, segitiga restitusi. Ini semua yang materi yang akan nanti saya paparkan. Next, kita awali dengan budaya positif yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Next, Bapak Ibu semua, coba Bapak Ibu genggam, kepalkan tangan Bapak dan Ibu semuanya. Boleh ditepalkan. Sekarang Ibu sudah mengepalkan tangannya dan bayangkan di dalam kepala tersebut ada benda yang sangat berharga bagi hidup Bapak dan Ibu. Kemudian ada seseorang yang meminta Bapak Ibu untuk membuka kepalan itu dengan cara bujukan, godaan, dan paksaan. Kira-kira apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan tersebut dengan bujukan, godaan, atau paksaan? Baik, ataukah Bapak Ibu akan bertahan atau menolak untuk membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau saya suruh buka, bayangkan itu ada benda yang sangat berharga. Boleh saya buka? Nggak mau. Nah, itu. Jadi kita semua tidak bisa mengontrol orang lain. Begitupun juga murid. Nah, ini yang akan kita lakukan kepada murid kita. Kita hanya bisa memberi apa? Memberi bujukan. Tapi eksekusinya mau dibuka atau tidak itu tergantung murid itu sendiri. Baik. Lalu next, Bapak Ibu, seorang psikiater dan pendidik yaitu Dr. William Glaser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini ada miskonsepsi ya Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya Bapak Ibu, kita ini tidak memaksa murid, tidak bisa memaksa murid, betul nggak? Ya, murid walaupun jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, dia tetap tidak bisa mengontrol. Hal ini terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu untuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi sesuatu itu mungkin karena dipaksa oleh gurunya gitu. Jadi bukan kehendaknya sendiri. Berikutnya next, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu semua, ada penguatan positif atau bujukan. Bapak Ibu pernah membujuk murid, lalu apakah muridnya nurut? Nurut sebentar dalam waktu yang jangka pendek. Itu adalah sebuah kontrol kita terhadap murid, tapi bersifat sementara. Berikutnya next, ada bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu pernah nggak membuat rasa bersalah kepada murid? Contohnya gini, gimana sih kamu mawar tidak mengerjakan PR? Ibu tuh udah capek neranginnya panjang lebar tapi kamu nggak bisa. Pernah berkata seperti itu Bapak Ibu? Pernah. Dan itu adalah membuat rasa bersalah. Murid menjadi tidak enak pada gurunya. Betul? Itu bersifat sementara. Nah, selanjutnya ada lagi nih miskonsepsi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Betul nggak Bapak Ibu? Kita sebagai orang dewasa pernah mungkin memaksa anak-anak murid kita untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak sukai.
Bisa saja, ya enggak? Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran. Jadi boleh maksa, yang penting tujuan tercapai. Tetapi tidak ada keinginan intrinsik dari dalam muridnya. Nah, tujuan budaya positif di sini ada membangun itu dari dalam murid itu sendiri agar mereka kuat dalam menerapkan budaya positif ini. Next, selanjutnya ada paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu, di sini ada teori stimulus respon. Mungkin kita sudah belajar stimulus respon. Ada realitas atau kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol, ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Tiap murid itu berbeda kebutuhannya. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setuju? Ketiga, ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan tersebut. 4. Perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku itu ternyata memiliki tujuan. Bapak Ibu, ternyata anak-anak kita semuanya, setiap orang itu mempunyai tujuan dan motivasinya. Ada yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata menurut teori kontrol, hanya dirinya lah yang bisa mengontrol sendiri. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kedelapan, pemaksaan adalah ada pada saat bujukan gagal. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Next. Nah, ada dari Stephen Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Bapak Ibu, ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Next. Bapak Ibu, budaya positif ini ada disiplin positif. Ternyata budaya positif itu diawali dengan kata disiplin. Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari luar atau adanya dorongan dari orang lain? Next. Bapak Ibu, kata disiplin menurut Bapak Ibu apa? Di benak Bapak Ibu? Taat. Apa? Aturan. Apa lagi? Patuh. Nurut. Bapak Ibu, sebenarnya itu sudah terlalu jauh ya disiplin positif. Disiplin itu. Makna disiplin itu adalah kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Sejatinya kata disiplin itu dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Bapak Ibu semuanya, kalau disiplin itu tidak mesti dengan hukuman. Ya, hukuman itu adalah alternatif terakhir, tetapi lebih baik tidak dilaksanakan. Nah, nanti ada perbedaan hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Baik, selanjutnya Ki Hajar Dewantara maupun Diane Bozen
di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Berarti yang mengontrol itu adalah dirinya sendiri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut seseorang. Next. Bapak Ibu, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi murid akan berperilaku baik yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Next. Bapak Ibu, berikutnya apa sih nilai-nilai yang dijunjung itu? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang mendunia, yang umum. Ada Diane Gozen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga dapat menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Next. Bapak Ibu, izinkanlah saya mengambil nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi di seluruh dunia. Bapak Ibu sudah tahu profil pelajar Pancasila? Nah, ini kalau di negara kita menganutnya institusi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah jelas. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Bapak Ibu, ada lagi dari IBO. Ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ketidaktahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berikutnya ada dari 9 nilai karakter, cinta Tuhan dan segala ciptaannya, sampai seterusnya. Next. Berikutnya ada nilai-nilai keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan pemberian yang terbaik. Next. Dan terakhir dari The Seven Essential Virtues, ada nilai empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Next. Nah, setelah dirumuskan tadi, ada nilai-nilai kebajikan universal ini, Bapak Ibu. Banyak sekali nilai-nilainya. Menurut Bapak Ibu, nilai yang kita pegang dari ke-6 itu apa? Profil pelajar Pancasila. Makanya pakar pendidikan kita semuanya memilih profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir dari pencapaian murid-murid di seluruh Indonesia. Next. Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, saat Anda hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang Anda dasari untuk datang ke pelatihan tersebut? Apakah karena ditegur? Maaf, apakah Anda hadir itu karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia, atau karena Anda ingin dipuji oleh lingkungan tempat kerja Anda, atau Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab? Next. Nah, Bapak Ibu, bila di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran dan karyawan atau tadi kita yang sering datang terlambat, maka tidak ada batasan yang memberikan Anda penghargaan bagi karyawan terbaik karena sering tepat waktu. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajari murid-murid Anda? Jelaskan. Nah, ini ada dan tidak adanya penghargaan, ada dan tidak adanya hukuman, kita tetap datang tepat waktu. Next. Nah, Bapak Ibu, ini suara azan dulu, boleh kita berhenti sebentar? Stop, Pras. Bapak Ibu semua, ya sebelum kita lanjutkan diseminasi ini, kita checking dulu biar lebih semangat. Mangga Bapak Ibu berdiri semuanya.
Ya. Mas kemana bisa? Aja. Udah. Caca apa nih Caca? Oh iya. Caca apa ya? Iya, olahraga handphone, Pak. Jadi kok yang Ya, orang jelas ya. enggak. Saya layarnya depan. Limet tuh suaranya. Biasanya kayak aja main anu. Mano. Break dulu besok apa? Stop kita. Iya, sama. Tangan di Kenapa suaranya delay sih? tangan Sambil nyanyi Bu, sambil nyanyi. Ya, lagi Bu, sekali lagi Bu. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar-putar. Iya, selesai. Ya Bapak Ibu semuanya, gimana setelah kita ice breaking bersama-sama? Tambah semangatnya? Iya. Masih tetap semangat? Iya. Ibu ada ya, tepuk semangat. Semangat. Tapi ada tambahan lagi. Semangat.
Semangat. Gitu Bapak Ibu semuanya. Oke, next selanjutnya. Nah, ini ada yang materi yang kedua, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Next. Bapak Ibu semuanya, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana selama ini kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain. Berikutnya, pernahkah kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan senyuman atau mendapat hadiah dari orang lain. Next. Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku intrinsik. Yang pertama dari Diane Gouser dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Satu di antaranya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Ibu semuanya, kita semua ingin di sini di tempat yang ketiga, ingin menjadi orang yang diinginkan dan yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Next. Bapak Ibu, ada sebuah kasus Ibu Anas di bawah ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya yaitu Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap dan saat berupaya menjawab seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu memberikan teman-teman Iva membiarkan teman-teman Iva menertawakannya. Iva yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Next. Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju? Nah, mengapa? Mengapa menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap Iva ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, dengan Iva maju ke depan dan tidak bisa mengerjakan di depan lalu menunjuk hidungnya di depan kelas, menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Kita akan cari tahu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Next. Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak berencana tanpa ada kesepakatan bersama, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis, tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Kalau konsekuensi itu sudah direncanakan, murid mengetahui kesepakatan, jangka waktu pendek, data yang dapat diukur, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikutnya, Bapak Ibu, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu akan membentuk identitas yang gagal. Murid atau anak belajar menyembunyikan masalahnya. Murid mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Dampak pada murid adalah marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, dan tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Berikutnya ada identitas sukses, disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, kita mungkin ada di tahap konsekuensi. Nah, kita akan belajar ke restitusi. Konsekuensi, murid itu akan belajar pura-pura, sedangkan restitusi, murid akan belajar memecahkan masalah. Konsekuensinya, murid mengontrol anak dengan penguatan positif.
Nah, dengan restitusi, anak akan paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol kendali. Konsekuensi, anak kehilangan hak waktu jeda seorang diri. Dengan restitusi, murid tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Dengan konsekuensi, sudah diketahui atau masuk akal. Sedangkan restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Next. Bapak Ibu, ayo bertanya pada diri sendiri. Apakah Anda pernah memberikan penghargaan pada siswa? Pernah? Pernahkah Bapak Ibu memberikan penghargaan pada siswa? Pernah. Mengapa Anda memberikan penghargaan terhadap siswa tersebut? Dengan alasan apa Ibu memberikan penghargaan? Mungkin karena bisa menyelesaikan soal, atau datang tepat waktu, atau berpakaian rapi. Nah, apa yang terjadi jika Anda tidak memberikan penghargaan itu lagi? Ditagih, ya kan? Ditagih lagi, Bu. Tadi Ibu kemarin ngasih bintang, sekarang kok nggak dikasih bintang, akan nagih kembali. Nah, ini kita akan mencoba bahasnya. Next, Bapak Ibu akan dihukum oleh penghargaan. Kita akan dihukum oleh. Semakin banyak kita memberikan penghargaan, anak itu akan dihukum oleh penghargaan. Mengapa? Karena menurut Al-Fiqh dalam bukunya Kamis by Word tahun 93 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Jadi, tindakan memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang. Mengapa? Next. Karena akan menyebabkan seseorang itu tidak efektif kembali. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Untuk apa lagi belajar? Nanti kalau mau nanti pengennya belajar sama ibu ini, kalau nggak sama ibu ini nggak mau belajar lagi. Pernah kasus seperti itu? Pernah. Terus penghargaan itu tidak efektif, Bapak Ibu. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus memberikan penghargaan itu juga kepada orang lain. Misalnya di sini ada yang datangnya tepat waktu siapa aja. Misalnya ada 5 orang. Kalau saya ngasih buktinya cuma 1 kepada 5 orang itu, yang 4 orangnya cemburu nggak? Cemburu, pengen dikasih semuanya. Jadi kalau ngasih penghargaan ya dikasih semuanya. Setuju? Nah, setuju. Terus penghargaan itu merusak hubungan. Nah, di sini merusak hubungan itu. Di saat ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lainnya merasa iri dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, ini akan menyebabkan retaknya hubungan. Next. Nah, penghargaan juga mengurangi kecepatan, penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan itu mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkan, maka Anda akan merasa dihukum. Terus motivasi dari dalam diri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah gitu. Bapak Ibu semuanya, jadi penghargaan itu ada kalanya hanya berupa pujian atau berupa penghargaan, tapi sejatinya penghargaan itu adalah pencapaian murid itu sendiri ketika mencapai sesuatu. Next. Oke, next. Nah, bila ada seseorang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawabannya akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Bapak Ibu, pernah kita berbuat kesalahan? Nah, apa yang terjadi? Apakah cukup dengan meminta maaf? Ya, kalau masih ditahan meminta maaf setelah itu selesai, itu
kita semua berada di situ, tapi mari kita mencoba untuk mengubahnya. Bapak Ibu, ketika kita melihat murid-murid kita sedang mengalami masalah, apa yang kita lakukan? Mencoba mendamaikan atau memberinya solusi atau bagaimana? Nah, di sini tugas kita adalah merestitusi kembali. Next. Bapak Ibu sebagai seorang guru, ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang kita lakukan? Menunjukkan kesalahannya, memintanya melihat kesalahannya. Kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Biasanya kayak gitu. Kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Biasanya kayak gitu ya. Kita semua di situ. Kalau kita melakukan tindakan-tindakan di atas, maka kita akan membuat murid merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaannya sekarang, sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan bagaimana Bapak Ibu? Next. Nah, yaitu dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka akan bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. Restitusi itu bukan menebus kesalahan Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Misalnya tidak cukup dengan meminta maaf, tetapi setelah meminta maaf, apa yang harus dia lakukan gitu, untuk mencapai karakter yang lebih kuat tersebut. Next. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid akan berbuat salah terus dan tidak ada upaya untuk perbaikan diri. Nah, dalam restitusi ini ada upaya untuk perbaikan diri. Next. Nah, restitusi juga dapat memperbaiki hubungan. Next. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi Bapak Ibu, restitusi bukanlah sebuah konsep, bukan sebenarnya, tetapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi pada murid, akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Nah, next. Selanjutnya ada restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Misalnya, dalam restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang-orang seperti yang mereka inginkan. Misalnya, untuk membimbing proses pemulihan diri ini ada beberapa pertanyaan. Misalnya, kamu ingin seperti apa? Kamu akan terlihat atau terdengar terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu misalnya. Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan oleh keluargamu tentang hal ini? Next. Selanjutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Next. Berikutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mari kita lihat praktik pendidikan kita seringkali ya Bapak Ibu. Seringkali pendidikan kita itu memisahkan anak-anak dari kelompoknya. Misalnya seorang anak TK bersikap tidak kooperatif pada saat kegiatan dan dengan dongeng. Anak itu disuruh keluar dari kelompoknya atau anak itu diminta duduk di belakang atau di pojok kelas. Bapak Ibu semuanya, seringkali dibiarkan tanpa pengawasan kalau ada anak remaja nakal, orang tua menyuruhnya pergi dari rumah. Padahal kalau mereka jauh dari orang tuanya jadi tidak bisa mengajari mereka dan mereka tidak belajar nilai-nilai kebajikan. Maka dari itu, Bapak Ibu semuanya, kalau ada anak yang nakal, kalau ada anak yang tidak sesuai dengan harapan, bukan kita malah mengusirnya atau bukan kita malah menghukumnya, tapi marilah kita memperbaikinya dengan tindakan restitusi. Next. Berikutnya ada keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas belum? Sudah. Apa itu keyakinan kelas? Next. Nah, Bapak Ibu,
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan pada motor? Bapak Ibu kalau naik kendaraan memakai helm karena peraturan apa keyakinan Bapak Ibu? Karena ingin peraturan. Oke. Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa Bapak Ibu sering memakai masker dan mencuci tangan? Karena keyakinan apa karena peraturan? Karena keyakinan. Karena saya yakin dengan memakai masker akan terhindar dari kuman, dari debu-debu gitu. Next. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan keras? Bapak Ibu semuanya, seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya dan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan kelas saja. Bapak Ibu lebih enak memakai helm atau memakai masker? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Tetapi yang dari dalam hatinya ibu sendiri memakai helm itu karena ngapain peraturan apa dari keyakinan ibu? Nilainya pengen selamat di jalan, betul? Bukan karena menaati peraturan saja, betul? Iya betul. Next. Nah, keyakinan kelas terbentuk berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga sekolah. Berikut ini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak Bapak Ibu daripada peraturan. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas juga senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu berupa kalimat-kalimat positif, tidak ada kalimat-kalimat negatif. Nanti dijelaskan. Next. Nah, di sini Bapak Ibu pernah membuat keyakinan kelas. Misalnya, jangan berlari di kelas atau jangan berisik, jangan ribut. Nah, semua itu diganti dengan kalimat positif. Misalnya, berjalan di kelas atau koridor. Kalau jangan ribut berarti berbicara seperlunya. Atau tidak boleh berkata kasar, berarti kalimat positifnya tidak bolehnya dihapus, dihilangkan. Tidak boleh berarti berbicara dengan baik. Itu ya Bapak Ibu semuanya. Next. Ya, selanjutnya ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ada di sini. Bapak Ibu semuanya, saya yakin sudah membuat keyakinan kelas dengan baik. Next. Nah, ini contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas semuanya. Next. Nah, ini contoh keyakinan kelas 4. Kita saling menghargai, kita selalu menjaga kebersihan, kita saling menolong, melaksanakan pikir kebersihan sesuai jadwal, datang tepat waktu, ketika berbicara harus sopan, kita saling menghormati. Jadi nilainya kalimat-kalimat positif semua. Kalau masih ada kalimat negatif, dirubah dulu gitu. Next. Nah, manakah yang merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Kembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan sampai berjalan di kelas dan koridor. Menurut Bapak Ibu, mana yang keyakinan kelas? Ya. Boleh. Keyakinan kembalikan barang ke tempatnya. Keyakinan kelas apa bukan? Ya, kita checklist ya. Dilarang mengganggu orang lain. Bukan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Salah. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Dilarang merokok. Gunakan masker. Berjalan di koridor, di kelas dan koridor. Nah, coba next jawabannya.
Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya 100. Berarti sudah bisa membedakan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Berikutnya, next. Nah, tadi yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu punya kebutuhan nggak? Punya. Iya punya. Bapak Ibu butuhnya apa hari ini? Mangan. Mangan. Makan itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk bertani itu betul, betul. Dari dulu manusia itu kebutuhannya satu yang utama untuk hidup. Kalau tidak bertani itu akan mati. Berikutnya next. Ibu ada kasus pertanyaan tematik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar ini, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, di sini ada guru kelas 2-nya ya. Kemudian gimana? Bagaimana apanya nih? Iya, ada kelas dari Ibu Dian yang suka meminta bekal temannya. Oh, ada Pak. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Iya. Saya langsung aja tanya. Iya, langsung aja. Suan ke kamera. Mungkin saya akan memanggil siswa tersebut. Saya akan memanggil Doni. Saya akan menanyakan alasan dia sering datang dan mengambil bekal makan siang temannya. Kalau saya sudah tahu alasan dia apa, baru saya akan menindaklanjutinya lebih lanjut. Ada lagi? Sama. Kami sudah tak private Pak. Oke. Coba Bapak Ibu setelah mendengar jawabannya peraturan dari teman kita Ibu Dian bagaimana? Satu kata aja. Bu Winda, jawabannya Bu Dian bagaimana? Yang positif gimana? Setuju apa? Setuju. Positifnya kan ibaratnya anaknya dipanggil dulu kenapa dia melakukan seperti itu, lalu ditindaklanjuti supaya anak itu tidak mulai lagi memaksa makan siangnya kepada anak-anak yang lain. Ya, terima kasih Bu Winda untuk tambahan jawabannya. Menurut Ibu, kira-kira alasan apa sih Doni melakukan itu? Mengambil bekal, meminta bekal makan siang temannya? Apa alasannya? Bisa saja Ya bisa saja Doninya itu tidak mempunyai uang untuk membeli makanan, makanya dia mengambil makanan punya temannya. Orang tuanya tidak menyiapkan bekal untuk anak. Jawaban yang bagus semuanya ya. Kalau kita hubungkan dengan kebutuhan Doni itu, kebutuhan apa ya Bapak Ibu? Empok. Lapar, kebutuhan bertahan hidup. Bu Ambar, kalau saya nggak makan, nggak minta bekal, saya lapar. Kalau lapar jatuhnya sakit, lemes. Nah ini yang kita hubungkan. Kita harus tahu alasan anak itu berbuat demikian karena ada 5 kebutuhan Bapak Ibu yang harus kita tahu itu dan harus mereka penuhi. Dan tugas guru adalah untuk membimbingnya, mengarahkannya. Next. Nah, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar tadi dalam konteks penegakan disiplin positif, harusnya Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu, betul ya? Ibu Dian mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut, mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Kita akan menghubungkan konsep tersebut dengan disiplin positif ya Bapak Ibu, berdasarkan pada teori kontrol di mana dinyatakan bahwa hanya suatu tujuan dibalik suatu
perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid kita memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Setuju? Setuju. Iya. Jadi jangan panik dulu Bapak Ibu. Next. Nah, dari Dr. William Glazer dalam True Story ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, anak itu butuh perhatian. Nah ini butuh perhatian itu. Yang kedua. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Bosan di kelas. Pengennya apa sih ini anak? Berarti pengennya bebas. Bapak Ibu harus penuhi nih kebutuhan ini. Kalau anaknya itu bosan, misal kalau anaknya ngantuk, tidur di dalam kelas, berarti anak itu pengen bebas. Oh, ngajar saya bikin ngantuk atau ngajar saya biasa-biasa aja. Nah, itu harus dipenuhi. Yang keempat, kebutuhan untuk merasa senang. Usil pada temannya, mengganggu temannya. Mereka itu butuh kesenangan. Bersepeda mungkin. Nah ini yang harus kita ketahui. Berikutnya kebutuhan terakhir ada pengakuan kemampuan penguasaan. Misalnya gini, Bu, dinilai dong Bu, Bu dinilai dong Bu. Kalau kita ngasih nilainya 60, anak bakalan sedih nggak? Sedih. Kalau kita ngasih nilainya 85, seneng nggak anak? Seneng. Bapak Ibu semuanya cuma dikasih nilai angka 85 itu anak itu sudah terpenuhi kebutuhannya. Saya sudah bisa. Itu ibu-ibu. Nilai bagi mereka itu sangat penting. Ya, Bapak Ibu semuanya. Next selanjutnya. Ya, sudah. Next. Nah, ini. Next. Nah, ada dunia berkualitas. Bapak Ibu semuanya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa Bapak Ibu? Orang tua. Apalagi? Anak. Apalagi? Keluarga. Suami, keluarga. 2. Nilai-nilai apa yang terpenting dalam hidup Anda? Bapak Ibu, nilai apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kesetiaan, kejujuran. Kalau itu dibohongi marah nggak? Dan ketiga, kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Pengennya Anda pengen jadi seperti apa? Jadi orang yang jujur. Keempat, apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Bapak Ibu, sampai detik ini apa yang membanggakan? Bu Winda dulu, apa yang membanggakan? Punya anak. Punya menikah, punya anak, diangkat jadi ASN. Kalau untuk menanyakan apa sih yang dibanggakan dalam diri saya itu banyak pencapaiannya ya. Yang pertama ya alhamdulillah bisa lulus ASN, mempunyai anak, sudah menikah, mempunyai keluarga yang harmonis. Ini apa yang dibanggakan ya? Jadi orang tua yang bisa mendidik anaknya supaya menjadi lebih baik. Itu aja. Justru yang menang nih kan jalannya beda. Kalau kita sama anak muda, istilahnya B, tinggal anak kreatif. Oke. Yang bisa dibanggakan adalah ya kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Gitu aja. Tambahan itu Pak. Tambahan topik. Ya mungkin sama ya Pak. Yang membuat bangga menjadi sekarang udah menjadi orang tua, mungkin itu bisa membesarkan anak dengan baik ya. Sudah menjadi orang tua lah Pak. Suatu pencapaian membanggakan. Berarti kalau mungkin itu belum terjadi, dia belum merasakan. Berarti saya belum merasa. Sudah ya benar sudah. Pencapaian terbesar saat
Ya, luar biasa sekali jawabannya. Dari pertanyaan ini umumnya kita menjawab menikah, punya keluarga, punya anak, punya kehidupan yang baik, punya rekan-rekan, teman-teman yang saling support, itu adalah pencapaian yang kita banggakan saat ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa yang paling bermakna dalam hidup kita? Ya, itu semua ada di pikiran kita semuanya, betul? Nah, itu adalah kita akan menuju dunia yang berkualitas. Next. Nah, Bapak Ibu, dunia berkualitas adalah tempat dalam pikiran kita, tempat terkhusus dalam pikiran kita. Setuju nggak? Ada dalam pikiran kita. Selalu kita pikirkan setiap waktu, setiap menit, dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang penting bagi kita, termasuk di sana. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu harus terasa sangat baik bagi kita, memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Next. Posisi kontrol. Bapak Ibu, setelah kita tahu dunia berkualitas, kita akan mengetahui 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Bapak Ibu tahu posisi kita di sekolah sebagai apa? Kontrol kita sebagai guru, apakah kita jadi penghukum, suka yang menghukum, atau suka yang membuat merasa bersalah murid, atau kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, kita sebagai manajer. Next, selanjutnya, Bapak Ibu, ternyata dikembangkan oleh Diane Gozet dengan pendekatan restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita saat itu masih berada di posisi teman atau pemantau. Nah, kita coba menjadi manajer. Next. Bapak Ibu, ada kasus di bawah ini. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu dan Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. 2. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Next. Bapak Ibu, Diane Gozet dalam bukunya Restitusi Restructuring School Disiplin tahun 98 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang kelas mereka selama ini, apakah efektif apa belum, apakah berpusat, apakah memerdekakan dan memandirikan murid, dan bagaimana. Oke. Next. 1. Ada penghukum. Bapak Ibu pernah ini patuhi aturan saya, awas kalau nggak ngikutin aturan saya. Pernah berkata seperti itu? Bapak Ibu kalau ada murid yang nggak mengerjakan PR, apakah Bapak Ibu marah? Apakah menghukum? Ya. Ya. Apakah awas? Kamu selalu saja salah. Kamu tuh nggak pinter-pinter sih. Nah itu kita tuh berada di penghukum. Bapak Ibu, niscayalah kalau kita dengan penghukum ini tidak efektif untuk menyelesaikan sebuah masalah. Justru itu anak itu tambah lagi. Berikutnya, next. Nah, Bapak Ibu, perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat, hasilnya kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam dan bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Jadi Bapak Ibu kalau murid marah, pelampiasannya akan mencoret-coret bukunya. Next. Kedua, ada pembuat merasa bersalah. Suaranya lebih lembut, menggunakan keheningan, kata-kata yang keluar seperti ini.
Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sudah berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu berbuat begini? Nah, Bapak Ibu membuat merasa bersalah ini justru akan menyebabkan murid menjadi identitas gagal. Murid kita akan menjadi merasa bersalah dan tidak akan termotivasi. Bapak Ibu jangan seperti itu, merasa bersalah. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Tapi kamu kenapa terlambat lagi? Ibu sangat kecewa sama kamu. Gitu. Kalau anak kamu lagi, kamu terlambat lagi. Sudah berapa kali Bapak atau Ibu bilang jangan terlambat lagi. Ibu tuh udah capek nasihatin kamu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah kayak gitu ya. Next. Berikutnya ada next. Ada teman, posisi teman itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Kata-kata yang keluar seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, hal negatif dari teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Ih, Bapak, saya pikir Bapak ini teman saya." Begitu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Dampaknya murid akan tergantung pada guru tersebut. Next. Berikutnya, next. Sebagai pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Kata-katanya seperti ini. Kamu tahu nggak peraturannya apa? Kamu tahu nggak kesepakatan kelasnya apa? Biasa gitu. Apa yang telah kamu lakukan? Terus, kalau kamu melakukan kesalahan, sanksi dan konsekuensinya apa? Gitu. Terus mengadakan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi sering dicatat, sering apa gitu ya. Next. Nah, nadanya itu datar, bahasa tubuhnya formal. Misalnya gini ada ini percakapan, guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada saat jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu, gitu. Bapak Ibu semuanya, kalau sebagai pemantau kita kurang tepat ya. Next, selanjutnya. Nah ini sebagai manajer, Bapak Ibu, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain sehingga guru berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Next. Bapak Ibu, nah manajer ini seorang guru yang posisinya sebagai manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus tugas seorang manajer itu bukan mengatur perilaku, tetapi membimbing murid untuk mengaturnya. Kemudian seorang manajer itu bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Bisa jadi dalam penerapannya kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajar restitusi. Nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti kita posisinya sebagai teman atau pemantau, mungkin muridnya belum siap untuk diajar restitusi. Next. Berikutnya ada percakapan, ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?
Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah ini Bapak Ibu, percakapan seorang manajer. Jadi menanyakan alasannya, menanyakan solusinya gitu. Jadi murid juga tidak terpojokan, tidak merasa bersalah. Next. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Maka posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Bisa jadi murid akan fokus untuk membaca bukunya. Next. Nah, Bapak Ibu, ada ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, pembuat orang bersalah, pemantau, teman apa penghukum? Ada percakapan. Siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana yang sering mengucapkan pernyataan tersedia di bawah ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Teman, pemantau, penghukum, apa pembuat orang merasa bersalah? Ya, membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Bapak Ibu guru sudah bilang berkali-kali, tapi kamu masih tetap saja begitu. Nah itu membuat merasa bersalah. Next. Next. Nah, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apakah yang paling baik untuk diterapkan? Coba tanya pada diri Bapak dan Ibu, sudah berada di posisi apakah kita sekarang ini? Next. Tugas akhir dari 5 posisi kontrol seseorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Bapak Ibu semuanya diharapkan mencapai posisi kontrol sebagai seorang manajer agar menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Next. Segitiga restitusi ini terakhir ya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Next. Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dalam karakter yang lebih kuat. Next. Nah Bapak Ibu, ada segitiga restitusi, bisa digambarkan di sini. Nah, yang pertama, next, ada menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Next. Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Langkah yang pertama ketika kita restitusi adalah menstabilkan identitas. Kita perlu mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi anak yang sukses dengan kalimat-kalimat reflektif. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bisa gitu ya Bapak Ibu ya? Tidak ada manusia yang sempurna biasanya. Terus apa lagi? Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini dan seterusnya. Next, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu, setelah kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan itu ada suatu tujuan untuk dipenuhi kebutuhannya. Kalimat-kalimat ini biasanya sering dikatakan ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini ya. Next, selanjutnya Bapak Ibu, ada langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi,
maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Kata-katanya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu ya Bapak Ibu semuanya. Next. Oke, bacalah slide di bawah ini dan jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 di SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka. Bapak Joko di ruang kelas. Next, nah ada Pak Joko, Mario dan Adi. Bapak tadi dengar laporan dari guru pikir di kantin seperti kalian adalah masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Seperti ini Bapak Ibu. Next. Oke, Bapak Ibu semuanya, dari penjelasan saya tadi kiranya mungkin belum puas ya Bapak Ibu, mungkin belum mencapai pemahaman yang utuh gitu. Masih ada pertanyaan atau kurang-kurang dari saya mungkin karena mungkin penyampaian saya kurang maksimal. Nah, dari saya cukup sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mangga apabila ada yang pendapatnya boleh disampaikan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pemaparannya kepada Bapak Rasmita. Kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Mangga Bapak Ibu, kalau masih ada hal-hal yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Next. Ini akan bagian memberikan target maksudnya. Mas Basi. Bapak sih dibayar. Dari adanya lo. Ayo sini rumah. Maksudnya lagi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tadi ngebahas apa ya? Membangun budaya positif ya Paras ya. Tadi kan Paras sudah memaparkan tentang budaya positif kepada anak. Kita sebagai guru, saya pengen bertanya langkah apa gitu yang harus kita lakukan sebagai pendidik untuk menemukan reaksi positif kepada anak. Reaksi positif pada anak yang anak gagal gitu. Kalau misalkan anak itu sudah merasa gagal, dalam arti gagal itu kita sebagai guru sudah membuat kesepakatan kelas, sudah membuat keyakinan kelas. Kemudian anak tersebut itu merasa gagal, artinya anak itu suka tidak mematuhi, dalam artian tidak dilakukan. Apa yang harus kita lakukan? Langkah apa kita sebagai guru dan pendidik untuk bisa menumbuhkan reaksi positif untuk anak yang gagal tersebut? Terima kasih. Mau ditampung atau langsung jawab? Ya, silakan. Mangga Bapak Ibu untuk pertanyaan selanjutnya. Boleh. Oke. Baik banget. Mul banget. Tulis. Ya,
aktivitas murid atau anak untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, terutama di sekolah kita ini, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih untuk pertanyaannya. 2 pertanyaan, mau nambah? Ada yang mau nambah pertanyaan? Ibu Rianti sebagai guru muda. Dua dulu ya, mau langsung dijawab? Ya, dipersilakan. Tepuk tangan buat yang bertanya. Mana tepuk tangannya? Terima kasih pertanyaan dan tanggapannya dari Ibu Dian dan Ibu Haji Sri ya. Saya tanggapi pertanyaan pertama mengenai anak gagal. Kita sudah berusaha ya Bu ya, memaksimalkan, menumbuhkan, membangun budaya positif, membuat keyakinan kelas. Tetapi nyatanya anak-anak kita masih tetap sama atau mereka tidak dilakukan keyakinan kelas itu. Bapak Ibu, kita bareng-bareng ya, sama-sama belajar di sini juga. Dalam guru penggerak itu sebenarnya belajar itu adalah proses, sama dengan murid kita juga berproses. Budaya positif itu bukan langsung jadi instan, jadi seluruh lingkungannya positif. Tetapi butuh proses, butuh waktu, butuh tenaga, dan butuh yang namanya pemahaman dari semua warga sekolah. Jadi itu jangan memaksakan. Kalau anak atau pencapaian kita tidak maksimal, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di dalam dunia pendidikan itu betul nggak Bapak Bu ya, berproses. Yang penting kita sudah berusaha untuk membudayakan, untuk menumbuhkan, membangun budaya positif. Adapun berhasil atau tidaknya ada variabel lain yang mempengaruhinya. Misalnya banyak kebutuhan anak dari rumahnya yang dipenuhi, di sekolahnya yang memenuhi. Nah ini langkah-langkah kita selanjutnya adalah mencari tahu kebutuhan anak itu bagaimana. Jadi keyakinan itu bukan asal dari kita, tapi dari murid, pendapat dari murid. Pengennya seperti apa, pengennya kelas itu seperti apa, dari murid. Tugas guru adalah menampung, ditampung semua. Jangan-jangan keyakinan kelas kita ini berasal dari gurunya, kalau gitu. Kalau dari muridnya saya yakin Bu, akan dilaksanakan dengan baik. Misalnya ditampung semua Bu, nggak apa-apa, tidak terus kita satukan. Misalnya kalau pendapatnya sama disatukan, pendapat yang sama disatukan, gitu. Jadi kita jangan nyerah ya Bapak Ibu semua untuk menumbuhkan budaya positif di SDN kita sendiri. Kita sudah cukup bagus membiasakan budaya positif ini dengan disiplin, dengan tanggung jawab, dengan guru-guru yang tepat waktu, guru-guru yang mengajar dengan kreatif, dengan membangun suasana kelas yang nyaman, tentram. Itu sudah bagus Bapak Ibu. Adapun kalau muridnya belum terbiasa, nanti perkembangan selanjutnya itu saja. Mau ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Gimana Bu Dia? Cukup? Iya cukup saja ya Bu, untuk membatasi waktu juga. Berikutnya pertanyaan kedua, bagaimana mengontrol budaya positif di sekolah? Betul ya Bu Haji ya? Ya Bu Haji, bagaimana mengontrolnya dengan cara kita itu ada membuat tim ya Bu Haji, atau komunitas praktisi, atau kita itu sebagai ada evaluator, ada controller. Kita di sini yang mengontrol itu siapa? Ya, Bapak Kepala Sekolah. Ya, kalau tidak ada yang mengontrol, ada salah satu gurunya. Kita ini sebuah komunitas praktisi yang mempunyai satu ide, satu visi yang sama.
Jadi tugas kita adalah semuanya yang mengontrol, melaporkan apabila ada kejadian-kejadian yang melanggar peraturan atau melanggar budaya positif. Nanti kita cari tahu solusinya bersama-sama. Gitu. Jadi jangan khawatir, budaya positif ini akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari di sekolah. Itu saja jawaban saya. Gimana Bu Haji? Ya, itu alhamdulillah baik. Dari saya sudah cukup, dari teman-teman sudah cukup. Saya kembalikan lagi ke moderator. Kemana? Mewis nelpon, Pak. Oke, baik, terima kasih semuanya, bisa dipahami ya apa yang telah dipaparkan oleh Pak Raswita. Ya, untuk mengakhiri acara, marilah kita akhiri acara ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit pantun dari pembawa acara. Ya, jalan-jalan ke Papandayan. Membawa apel warna merah. Ya, saya Ibu Ian ucap terima kasih dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.